Udah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana lebaran, Bu. Jadi kita ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama ya. Aku juga program ucapkan Sumsel, alhamdulillah. Masih suasana lebaran, Bu? Masih. Kita kenalan langsung dengan Ibu ini Bunda Julaila ini. ya. Tadi apa? Tutorial yang lebih ingin menyebut ya. Jadi Bu Julaila ini Profesi Ibu apa, Bu? Guru Oh. di mana Bunda ngajarnya? di MTS 2 Pak Jok.
Oh, pergi pacak Di, pada berejo. di kompleks Mantigo itu ya? Benar. Alma mater aku itu. Oh, dari Mantigo. Dari Mantigo, tapi aku dulu zaman Abah Zainuddin. Oh iya. Contoh saya Nuri. Zainuri, astaga, Zainuddin. Zainuri. Abah Zainuri. Iya. Jadi masih aktif ngajar Bunda sampai sekarang? Masih. Insya Allah setahun lagi pensiun. Oh, ya Allah sedih. Setahun lagi. Tapi kalau masak-masaknya pun memang hobi ya? Memang hobi dari kecil memang suka main masak-masakan. Dulu kan sering kan masih kecil kita. Nah, rupanya berlanjut sampai sekarang hobi masak. Subhanallah. Jadi mulai sekarang orang tua tuh ya, jangan lagi cerudik anak-anaknya main masak-masakan ya. Beli siapa tahu jadi pintar mulai ini masak. Jadi bakat masak itu memang dari kecil Bun ya? Karena ibu juga hobi masak, ibuku dulu. Itu belajarnya kayak mana Bun? Pernah ikut kursus, pelatihan? Enggak pernah melok sama sekali, Bun. Cuma aku suka nyoba-nyoba. Oh, eksperimen. Kayak martabak itu kita kan biasanya bikin kulitnya sendiri. Ternyata dengan beli kulit lumpia, lebih crispy, lebih enak, lebih mudah, lebih simple ngerjakan. Iya, praktis. Itu yang saya buat yang. BTW sudah berapa kali Bun jatuh bangun berkreasi dalam memasak ini? Karena kan namanya kita masak itu kan ada gagalnya ya, keasinan lah, kurang garam lah, apalah. Biasa loh. Kalau yang macam itu tuh biasa. Kalau kemasinan lain kali kurangi garam, beda ya. Kalau kemanisan lain kali kurangi gula. Kalau kurang tambahin lagi. Nah, macam itu lagi. Kalau kurang banyak tambah bahan Bun ya. Kalau tambah bahan merusak itu. Kayaknya kita sama Bunda hobi masak, kalau kita hobi makan Bun. Hobi makan. Jadi video-video yang hobi masak biasanya hobi makan. Tapi yang hobi makan, tidak selamanya bisa masak. Nah, benar. Halo? Kenapa? Anak-anak di rumah gimana? Masakan Bunda suka semua, Bun? Malah ditagi oleh anak-anak. Bu, kita masak ini, Bu, kita masak ini. Oke, asal ada waktu, tetap bisa cepat. BTW Bunda, kalau dalam kondisi sekarang di tengah-tengah pandemi ini kan biasanya nggak ke pasar ya. Ini masih ke pasar atau mungkin anak yang pergi atau suami yang pergi gitu? Atau udah belanja online Bundanya? Selain belanja online, warung-warung dekat rumah kan banyak yang buka. Subuh sudah buka jualan-jualan sayur-mayur mentah dari pasar. Jadi bisa kita beli di warung sayur dekat rumah untuk bahan-bahan, atau beli online. Sesuai moto pemerintah itu kan belanjalah di warung tetangga. Jadi sekali bantu ekonomi tetangga juga, itu kan Bu. Saya kepepet mau ke pasar. BTW sebelum live streaming ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya bikin aku penasaran ini. Jadi kita kenal Ibu Julaila ini itu sebenarnya dari PIC kita, Bu. PIC kita sendiri. Jadi Mas Hana Fijal. Kalau boleh tahu, Mas Hana Fijal itu siapanya Bu Julaila? Itu murid saya waktu di PGA Pangkal Pinang 34 tahun yang lalu. 34 tahun tuanya Mamando. Bukan tua, senior. Tahun berapa Bu? Tahun berapa Bunda? Tahun 88. Jadi di waktu sekolah dasar Bu ya? Tidak, Pak Hana Fijalnya itu sudah PGA, setara SPG atau SMA sekarang. Dia keguruan. Nggak tahu demi Allah. Yang ku tahu sekolah rakyat yang ku tahu. SPG. Ya, tapi dia PGA karena dia untuk guru agama kan. Masya Allah. Beliau ini lagi muter-muter dari belakang kamera nih. Kaki kapan-kapan dulunya Ibu tugas di Pangkal Pinang, SK pertamanya memang ke sana. Jadi kenal dengan Hana Fijal tuh murid aku waktu di Pangkal Pinang, Bang. Masya Allah. Ibu hijrahnya ke Palembang tahun berapa, Bu? Kenapa? Hijrah ke Palembang, pindah ke Palembang. Itu tahun 2001. Ma, masih SD aku, Cuk. 87 ke Bangka. SK pertamanya memang di Bangka. Tahun 87. Di mana 87? Lah belum. Lagi di awal-awal, Bu. Masih jadi Bandung kami.
Iya. Bu, ini balik lagi ke masaan, Bu. Tapi bentar, tahan dulu Bu. Kita kasih tahu buat yang nonton, baik teman-teman di Wijaya Pos, Tribun Sumsel, Nyenyes banget dan Lemanian Oi, kalau siaran ini live Bu. Live di YouTube, di Facebook juga, di IG juga. Jadi kalau nak nanya, oke terima kasih. Kalau nak nanya silakan komen di bawah ya. Jadi langsung ke pakarnya ya. Nah tadi juga Bu Julela ini ngomong kalau dia tuh punya 2 anak lanang. Jadi kalau nak nanya jodoh, komenlah di bawah ya. Termasuk komentar kita di sini. Masih bujang. Ya kawin, ngaku bujang Mak Mano ini. Agak di sini. Sesuai dengan bahasan kita hari ini kita mau Kita nak bikin, ya, lebih tepatnya Bunda Julaila ini nak ngajari kita cara bikin sate ikan. sate ikan ya. Ya. Itu renkes Bu kemarin tuh Bu. Tapi sate ikan. Biasanya kan sate itu daging, Ya, ayam. ditusuk. Ini Tapi sebenarnya tidak harus ikan. ditusuk Bu. Ya. Dan ini juga Sate ikan itu kan bisa yang digoreng. Nah, ini kita buat sate ikan yang dikukus. dikukus Bu, dikukus Jadi kemarin. tidak digoreng, tidak direbus, Dikukus. tidak juga dipanggang tapi dikukus. Sehat, tidak ngabisin minyak dan yang pastinya Mana bahan dan cara buatnya? Oke, kita puteri Bunda. Kita Jadi puterin. nonton bareng sama kawan-kawan juga yang lagi nonton di rumah. Ya. Jadi yang nak nyatat menu ya, yang kamu Siap kelas coret-coretan. siap kelas spidol, pena, apalah pokoknya catat di HP. Jadi kita puteri videonya Bunda. Kita tonton sama-sama Bun ya. Kalau kurang jelas nanti langsung bisa tanyain ya. Kawan-kawan bisa diputar videonya. Oke, Bunda kita puterin video tutorial cara memasak sate ikan ala Bunda Julaila. Silakan ditonton teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Julaila di Lemak Nian Oi. Ibu-ibu sekalian, hari ini saya mau membuat sate ikan. Bahan-bahan sate ikan, Ibu ya. Yang pertama 500 gram ikan gabus dagingnya yang sudah digiling, yang sudah dihaluskan. Ini ikan gabus, kemudian ada kol atau kubis yang sudah dipotong halus. Kemudian ini bawang bombay dari 1 buah bawang yang sudah dipotong-potong halus-halus juga. 3 batang daun bawang atau bawang daun yang sudah dihaluskan. 3 tangkai daun seledri yang sudah dihaluskan juga. Karena kita menggunakan ikan, maka ini bawang putihnya saya agak sedikit banyak. Ini ada 5 siung. Saya parut dengan menggunakan parutan keju. 2 butir telur nanti akan kita campurkan. Merica bubuk setengah sendok teh. Kemudian garam 1 sendok tapi peres atau sesedangnya saja. Ini ada santan ya. Ada santan yang kental sebanyak 300 ml. Kemudian saya siapkan juga ini daun untuk membungkusnya. Daun untuk membungkus ya. Daun untuk membungkusnya. Daun untuk membungkusnya nanti. Karena sudah dibungkus, sate ini nanti akan kita kukus. Sebentar. Ya, kita mulai ibu-ibu ya. Ya, kita akan mulai. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu ikannya. Kemudian bawang bombaynya. Sengaja saya sekaligus kita masukkan sama. Ya. Bawang bombay, kemudian ini seledrinya, kemudian ini
bawang putih, ya, bawang putih, garam, sesedangnya saja ibu ya. Ini kira-kira 1 sendok makan, tapi peres, tidak terlalu penuh. Nah ini apa? Merica bubuk. Merica bubuk. Kita pecahkan. Kalian pendeknya. Kalian pendek itu kan yang lagi. Yang agak besar. Oke. Ya, 2 butir telur. Oke. Kita masukkan santannya. Ini 300 ml ini dari setengah buah kelapa. Ya, setengah buah kelapa kita jadikan santan yang kentalnya saja, nggak usah terlalu cair. Ini saya aduk dulu. Aduk semua sampai merata. Sudah saya masukkan semua ya Bu-ibu ya, itu sudah rata. Kemudian nah, kita masukkan daun kol yang sudah dipotong-potong halus-halus, masukkan semua Ibu. Nah di sini juga ibu-ibu ya, kita melatih anak-anak. Insya Allah anak-anak suka makan ini. Kenapa? Karena anak-anak kita kan paling sulit makan sayur. Nah dengan dibuat seperti ini, karena ini pengalaman saya ibu-ibu ya, anak-anak itu paling payah kalau disuruh makan sayur. Jadi ketika saya buat sate ikan, ternyata mereka bilang enak Bu katanya. Karena enak saya mau berbagi pengalaman dengan ibu. Sudah ibu-ibu, kita tinggal membungkus ya, kita tinggal membungkus. Oke, satu daun ini sudah dilayur, sudah dibakar, kemudian ini juga sudah dielap tadi, jadi sudah benar-benar insya Allah steril ibu ya. Kita sesuai selera deh, ukurannya mau seperti apa besarnya, tapi biasanya sate ikan ini ukurannya kecil saja. Nanti akan kita hidangkan di meja menemani lauk, jadi dia berperan sebagai lauk. Oke, ayo. Ibu, ini biting sudah kita siapkan terlebih dahulu. Gimana ibu cantikan bentuknya? Oke, satu persatu akan kita buat. Setelah selesai ini nanti langsung kita kukus ibu-ibu. Nah, masalah makannya, tapi kalau saya lebih suka hanya dikukus. Tapi kalau ibu-ibu mau digoreng lagi sudah dikukus juga nggak menjadi masalah Bu. Silakan saja ibu-ibu ya. Bisa.
Simple, sebenarnya nggak terlalu rumit sih. Cukup 1 sendok isinya. Nah, terus Bu, seperti ini nanti. Ini kita mancing kali ya. Udah, oke, itu kecil yang sama angin. Nah, lanjut dia ngomong sapu-sapu lah. Terus begini sampai kita bungkus semua, nanti terakhir baru kita kukus dulu ya. Oke ya, saya tutup dulu, nanti kita lanjut. Nah ibu-ibu, setelah selesai semua ibu-ibu ya, selesai semua kita bungkus seperti ini. Kemudian kukusannya sudah saya siapkan karena ini makanan ya lauk yang bisa kita gunakan hanya karena dikukus ya. Ini saya masukkan satu persatu. Kita kukus dulu ya. Ya. Ini akan menjadi lauk yang bergizi, yang ada proteinnya, yang ada vitaminnya. Karena di sini ada ikan, ada sayurnya, ada telurnya, ya, ya. Ini bisa kita masukkan semua. Kita tumpuk juga nggak apa-apa, ibu-ibu. Boleh. Ya. Kita biarkan selama 15 menit. Kita tutup. Kita biarkan selama 15 menit, dulu ya. Nah, nanti 15 menit kita matikan apinya. Ibu-ibu, sate ikan kita tadi sudah mateng. Ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Lumayan banyak tuh, dari 500 gram ikan gabus giling yang sudah digiling halus. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Kita buka ibu ya. Nah, ini dia hasilnya ibu ya. Nah, iya, rasanya gurih, bisa dijadikan lauk makan ya.
Ibu, inilah hasil dari sate ikan yang sudah saya buat. Silakan mencoba dan menikmati. Tonton sate ikan Ibu Zulaila. Tutorial sate ikan Ibu Zulaila. Ya, silakan di like dan klik subscribe. Jangan lupa kasih komennya. Oke, sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu tadi. Nah, itu tadi tutorial buat sate ikan Sate ya. Jadi aromanya Udah, sampai sini, Bu. Udah, Aromanya sampai sini, Bu. ya. Aromanya sampai sini. Sudah habis di rumah, Bu, atau masih? Woi, itulah lama. Kalau masih pasti bikin baru. Kalau masih gercep, Iya. kita mau ke tempat Ibu. Jadi Bude Bude lagi. Bunda satu studio ini sudah sukses dibikin lapar ya. Dan juga udah banyak coretan, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya ini masih belum puas, Bung Helmi sama Bung Juni pastilah batal itu. Bung Ilham. Jadi Bunda tadi sepanjang video ada beberapa pertanyaan juga. Yang muncul dari Jadi ini sebenarnya ini salah satu pertanyaannya dari kru kita Bunda di belakang layar. Jadi namanya Eis baliknya ke Talang Semut. Salam buruk. Talang Buruk atau Talang Semut? Talang Buruk. Nah, dia ini nanya tadi Bunda, Bun, kalau ngukus tuh boleh dak pakai daun? Terus kalau misalnya udah pakai daun, apakah tingkat kematangannya beda kalau make daun pisang dan ndak make daun pisang? Mungkin nak make daun apa? Daun ubi? Daun apa lagi mungkin? Nah, maksudnya kalau nggak pakai daun bisa pakai plastik bisa, Bun ya? Bisa pakai cetakan, Oh. pakai loyang. Pakai loyang. Nah, kaget ngambilnya diiris, tapi tetap diolesi dulu dengan minyak sayur. Loyangnya atau cetakannya supaya tidak lengket. Nah, bisa, itu biasa yang macam itu. Bahkan di daerah-daerah tertentu, pengalaman Bunda di daerah tertentu, memang dia diloyang masaknya. Kaget baru diiris. Nah, diiris baru disusun di piring. Tuh, ada juga pengalaman Bunda di tempat-tempat yang Bunda pernah. Jadi alternatifnya kalau di daerahnya susah menemukan kulit daun pisang, daun pisang maksudnya bisa pakai loyang, Bunda ya. Tapi pertanyaan Bisa. di daerah mana di Indonesia ini yang nggak tumbuh batang pisang cak itu nah. Bener banget yang daun pisang cak itu. Kalau nggak tahu sekitar, mudah-mudahan di pasar banyak, Bun ya. Daun pisang tuh di mana-mana cak itu nah. Bun, tapi kalau masalah rasanya, Bun, Kenapa? kalau masalah rasanya misalkan di loyang dengan di daun pisang ada beda rasanya. Yang jelas kalau di daun, aroma daun pisangnya itu kan khas. Apa udah jatuh tadi? Itu yang bikin tambah nafsu kita untuk makannya. Khas daun pisangnya itu. Contohnya Sama kan dengan lontong. Lontong daun kan beda dengan lontong ketupat kan. Benar. Ada yang suka Beda loh. Benar. Lontong pakai plastik dengan lontong pakai daun Beda. pisang tuh beda nih. beda. Jauh-jauh. Sama Jadi dengan- nasi bungkus pakai daun pisang juga beda, Bun, sama nasi bungkus yang tidak pakai daun pisang. Nah, iya benar. Jadi kalau bule itu biasa makan di hot plate, makan di piring cantik. Kita tidak daun pisang betapar lah di situ. Jadi tadi sudah ya. Ya, sudah terjawab ya. Bisa pakai loyang ya. Ya. Jangan pakai daun ubi ya. Nah, lanjut ini, Bun. Ada pertanyaan dari Ija dari Kebun Bunga. Nah, Jadi nanya apa nih? Wah, Ija ini nanya katanya kalau buat disimpan tahan berapa lama? Kalau mungkin disimpan dalam kulkas ya? Ya, dalam lemari es. Ya, nyimpennya jangan di kulkas ya. Nyimpennya tetap di rak-rak yang di bawah, yang pintu yang di bawah. Nah, itu bisa tahan 2-3 hari, tahan masih itu tidak rusak. 2-3 hari. 2 hari, ya 4 hari masih tahan. Biasa Bunda macam itu. Tapi taruh dulu di dalam Tupperware biasanya. Bungkus-bungkus daun pisang tadi masukkan Tupperware, tutup rapi, masuk. Tidak masalah. Jadi dapat Enggak berubah rasanya itu. Tapi masukkan ke dalam Tupperware.
Tapi kalau pacar jangan lewat dari seminggu lah, langsung lewat dari seminggu itu lah aneh juga rasanya. Tidak pula sempat sampai seminggu. Kadang-kadang hari ini buat hari ini habis. Nggak sampai seminggu. Aku pernah loh, Langsung habis. aku tuh pernah beli roti di minimarket, kelupaan kan, jadi aku sembunyikan di pucuk lemari biar tak ketahuan sama aku. Pas aku ambil lagi hijau-hijau roti itu. Atau kalau sudah 3 hari mau dimakan bisa dipanasin lagi Bun ya, dikukus. Bisa. Atau kalau suka digoreng, celupkan ke kocokkan telur, goreng. Oh, gitu. Oh. Mamanya. Dengar kan? Nah, Bisa Bun ya? Bun, Dipanggang juga bisa, Bun? juga bisa Bun ya? ngapa? Dipanggang. Halo? Halo? Bun, dipanggang bisa enggak dipanggang? Dipanggang. Dipanggang. Ya, dipanggang tuh justru kalau sudah kalau kita bikinnya banyak, sudah dikukus, dibakar kan dia kering. Dengan kering awetnya dia lebih lama. Oh, bisa. Jadi Nah, tidak berkeringat tapi ya. jauh akan lebih masakan itu akan lebih bagus sudah dimasak langsung kita konsumsi. Tidak usah disimpan lama-lama. Besok kalau galak buat lagi. Nah, ini. Ada nanya? Dari Ari Mawarni Channel, dari YouTube kita Lemak Nian Oi. Subscribe. Bun, pakai ikan lain selain gabus, apa bakal menggumpal seperti itu juga ada? Jadi yang bikin yang menggumpal itu apa ikannya, apa telurnya ya Bunda? Mohon jawabannya. Terima kasih. Nah, Maksudnya kan ikannya ya. Yang pertama dulu ya, ikannya boleh ikan apa baik. Cuma karena kita khas di Palembang ini, yang paling seger itu, ikan yang paling seger itu ikan gabus kan. Nah, kalau tenggiri lah beberapa hari, mungkin lah beberapa minggu. Karena kita kota Palembang ini dikenal dengan ikan gabusnya. Maka ikan gabus yang seger itu yang paling bagus. Tapi bukan berarti ikan lain tidak boleh. Ikan lain juga bisa dibuat. Juga bisa dibikin itu. Satu itu. Yang kedua yang bikin gumpalnya itu apa? Ada ikan, ada kol, ada bumbu-bumbu yang lain, bawang-bawang tadi. Nah, itu akan lebih merekat lagi kalau kita beri telur. Makanya tadi saya kasih telur 2. Jadi dia lebih menyatu dengan ada telur tadi. Jadi sifat dari telur itu di adonan masakan apapun itu menyatukan bahan-bahan yang ada. Nah. seperti aku dan dia. Muntah kalau studio ini. Bun, tapi tadi memang tidak menggunakan terigu ya Bun? Kenapa? Tidak pakai terigu. Jangan. Akan merubah rasa. Sate, malahan dia sate khas ikan yang sebenarnya itu tanpa sayur. Sayur itu salah satu cara orang tua bagaimana supaya anak-anaknya nggak suka makan sayur jadi sayur. Jadi suka makan sayur. Dan sayur tidak mesti kol tadi, tidak mesti kobes atau kol tadi. Bisa labusia. Bisa wortel Bun ya? Bisa wortel, bisa sawi putih. Sawi telur itu, sawi putih yang bisa. Asal kan mengirisnya halus-halus. Jadi tidak terasa ketika dia makan. Jadi anak-anak tidak tahu kalau itu sayur Bun ya? Benar. Jadi tip untuk mengajak anak makan sayur salah satunya seperti itu. Saya lebih banyak belajar dari orang tua. Jadi rupanya begitu saya suka sayur itu masih kecil. Ibu saya suka benar bikin ini. Tapi sayurnya diganti-ganti. Kadang wortel, kadang kol, kadang labu siam. Kan paling nggak suka kita dengan sayur. Anak kecil paling nggak suka kan. Tapi jangan terlalu banyak juga. Kira-kira berimbanglah antara ikan, telur, bumbu, dan sayur yang mau kita masuk. Nah, jadi, gitu. Bener lah kalau wong tua dulu tuh calak nyembunyi ke sayur di dalam daging gitu kan. Mudike. Mudike. Tapi berbohong demi kebaikan Bun ya? Iya, untuk anak sekolah. Iya, betul. Karena kan kalau langsung disodorin sayur mungkin nolak Bun ya? Nah, jelas itu. Mana ada anak yang mau makan sayur dari awal, kecuali memang terbiasa. Bun, ada sih Bun, kalau boleh nanya sih kok pertanyaan, jadi gini, hampir sebagian yang nonton video Bunda Julaila itu selalu salut karena stepnya tuh step by step mudah dan juga penjelasannya detail. Jadi terkadang ketika kita ngedit tuh, kalau ada penjelasan jangan kita potong, jadi biar orang tuh dengar, misalnya pas dikukus harus ngapuin, misalnya ngadon ini segala macam.
Nah, yang pengen ditanyakan tuh Bun, hampir sebagian besar uang di luar sana ya, terutama dalam tanda kutip anak cewek yang nggak bisa masak, itu seringkali males untuk masak cak itu. Nah, walaupun dia tahu dia tidak bisa masak, tapi malas untuk belajar cak itu. Nah, mungkin Bunda ada tips juga nih buat adik-adik kita di luar sana yang kalau misalnya kaget nak nikah atau mungkin yang sekarang sudah nikah lagi malas masak, tipsnya tuh biar rajin masak tuh seperti apa sih? Kayak Bunda Julaila tuh. Ya. Terutama kalau nggak ada bakat gitu, Bun. Nah, iya itu. Tonton lu Mak Nian, oi. Tonton. Iya kan? Tonton. Ternyata di Lemak Nian Oi itu banyak sekali resep-resep yang simple-simple, yang praktis-praktis, bahannya mudah didapat lagi. Ya kan? Ya. Nah, Apalagi yang masaknya Bunda Julaila. Masya Allah. Tapi Bunda Julaila jangan bosan ya berbagi ilmu dengan kita ya. oh iya. Kita tetap. Kawan-kawan yang nanya be boleh. Asal baca ditolong, dibantu, diajar. Bun, Ya. juga Bun. Kemarin kan bundanya tinggal di Pangkal Pinang nih, 2001 hijrah ke Palembang. Ada kesulitan nggak Bun, terutama untuk menu-menu masakan khas Palembang? Nah, iya. Hijrahnya ke Palembang. Mungkin Inilah beda, barangkali bedanya Bunda Julaila nih dengan wong lain. Lidah nih paling mudah nih yang lemak dengan masakan wong, dengan masakan satu daerah. Nggak kata yang nolak. Apa beda makan wong kita makan pulau. Alhamdulillah. Milih-milih berarti ya. Bunda kan dapat suami orang Bangka. Jadi masakan khas Bangka itu tetap di rumah dimasak. Iya, karena dulu waktu tugasnya di sana kan masih lajang, masih gadis, dapat suami wong situ. Oh. Jadi masakan khas Bangka kayak apa yang agak ekstrim dikit ya, rosé, calo. Jadi kalau di Bangka ada rosé Bun ya, kalau di sini mirip-mirip rosé itu ada bekasem. Oh. Kalau kita bekasem, tempoyak, serbuk dan sebagainya. Itu di Palembang. Kalau Bunda ada kesulitan, insya Allah dimanapun Bunda tinggal, masalah masakan, dilahap galau pokoknya. Apalagi rumah. Kepalang ini momen perdana Bunda live sama kita di Sri Potri. Lemak Nian Oi. Aku dan Kepalang Mas Ana Pijal di belakang layar kita. Saya ingin bertanya, Bun. Zaman-zaman ngajar beliau tuh cak mano sih muridnya? Jadi Mohon dibuka di sini. Kaget dia marah. Lah kabur, Bun. Yang jelas dia tuh orangnya pendiam. Ya, pinter. Nah. Coba tanya dia, sering nggak dia main ke tempat Bu Julaila? Oh. Ya. Sering main ke rumah Bunda, makan gitu ya? Kalem, ya banyak bunyi. Ah, itu dia dulu. Jangan perubahannya, Bu. Keren loh. Jadi ide kreatif di balik Lemak Nian Oi ini adalah beliau gitu. Dan kita ketemu sama Bunda Julaila pun berkat beliau gitu. Nggak nyangka kan gitu. Guru zaman masih SMA dulu. Bun, kalau hobi masaknya sering ditularin nggak dengan murid? Oh, sering. Malahan waktu beberapa tahun yang lalu, cuma sekarang kayaknya nggak ada lagi materi yang berhubungan. Kalau ada acara mereka penyembelihan hewan ya, nah hewan itu misal ayam, kan 2 orang anak, 1 ayam, 1 megang, 1 yang nyembeli ya. Itu di pelajaran fikih, di pelajaran di MTS. Itu mereka praktekkan, kemudian mereka bersihkan, maka saya yang masaknya. Tapi sebelum saya masak, saya kasih tahu dulu, kita hari ini mau masak misalnya ayam semur pedas. Nah, ini terutama ke anak-anak ceweknya. Bukan cuma menyembeli, cara membersihkan ayam, cara motongnya, sampai cara memasaknya itu sering. Terutama kalau saya di bagian, karena saya guru IPA, bukan guru agama, jadi saya paling, tapi saya suka masak. Jadi masakan itu nanti
sebelum dimasak saya kasih tahu, kita mau masak apa? Ini bahan-bahannya, kita hari ini masak semur pedas saja ya. Ya Bunda, katanya. Oke, kita masak semur pedas. Ini bahan-bahannya, begini cara memasaknya. Itu ke murid. Guru double gardan, ngajar IPA, ngajar masak mulu, mantap sekali. Tapi sebenarnya Mas Hanafi Jalil itu juga jago masak loh di rumah. Ada beberapa tutorial kita juga beliau masak, kayak kemarin beliau buat pempek, buat cuko, kan beliau juga punya kebun di rumah Bunda. Jadi tidak sia-sia ilmu Bunda ke beliau tuh, subhanallah sekali. Oke, Bun, terakhir mungkin Bunda ada pesan-pesan nggak sih, balik ke topik yang awal kita dari masalah masak, ada pesan-pesan nggak teman-teman, rekan-rekan penonton, baik tua, muda, cewek, cowok, yang mungkin ada ketertarikan di dunia masak kuliner tapi masih merasa malu. Ya, belum gitu. pede Bun, belum Iya. percaya diri. Ya, ini aja. Untuk yang tadinya memang sudah hobi masak, lanjutkan biar anak, suami suka makan di rumah. Yang kedua, yang tadinya nggak suka, coba dicoba dengan bahan yang ada. Cari yang paling simpel dulu, ya. Yang paling simpel dulu memasaknya dan enak rasanya. Misalnya martabak kentang crispy. Nah, itu mudah banget bikinnya, ya kan? Mantap. Tahu, tahu, telur, puyuh. Itu Nah, yang mudah. kemarin. Makannya enak. Benar. Coba lah. Ya, ada yang cewek ini, coba dicoba. Masak Silakan air coba. dulu. Mantep gitu. Masak mie dulu Mantep Bun. banget. Jadi yang penting dicoba dulu. Enak nggak enak? Ya kita sendiri yang makan. Ya. Iya, kalau Oh iya. Yang penting untuk konsumsi kita sendiri dulu, mencoba dari yang paling simpel masakan. Lama-lama nanti suka. Akhirnya yang rumit pun kita coba juga, ya kan? Oke, benar-benar. Jadi Kayak pesan kawan tuh, saya, kayak kawan jangan nggak mau mencoba. Jangan takut dulu ya. Jangan takut dulu. Ya. Kalah sebelum bertempur. Asin, masem, kurang ini segala itu lah biasa di dunia masak dulu. Biasa. Yang Tapi- macam itu biasa. Gak apa-apa, mulainya dari sederhana dulu kayak dimsum, kayak kawan kita tuh kemarin. Jadi intinya harus dicoba Bun ya. Bun, Segalanya harus dicoba. kalau boleh minta Bun, kita berdoa ya kalau misalnya kayak pandemi ini cepat berakhir, amin. Boleh nggak kita Amin. main ke rumah, kita syuting di rumah? Nah, jadi Dunia aku boleh. Kita bukan cuma syuting, tapi kita baca makan-makan juga. Mau masak apa Bun? Apa? Kalau tim Lemak Nian bertandang ke rumah ada rencana mau masak Nah, apa Bun? harus spesial menunya. Macam ini baik. Macam ini baik. Kita apa? Dari sanonya nak masak apa? Apa? Kenapa Bun? Dari situ nak masak apa? Kita masak. Oh, boleh request. Silakan request. Jadi boleh dari timnya mau bertandang nanti masak apa boleh request. Boleh. Ya namanya kami syuting, siapa ya memang jadi kameramen? Lo kak lemak syuting dengan kami tuh. Nian, oh. Iya, Lemak Nian. BTW Bunda balik di kawasan apa Bunda? Apanya? Balik ke kawasan mana? Ini di Talangboro. Talangburu di dekat KM7. N7. KM7. Aku udah tahu daerah Palembang soalnya. Gramedia masuk ke dalam seberang Gramedia. Oh. Gramedia KM7. Gramedia Award itu? Perumdam. Komplek Perumdam. Oh, komplek Perumdam. Perumdam Talangboro. Tapi kalau dari Soekarno Hatta. Kaget, Bun, dikontak langsung sama Kak Api. Bun, kami meluncur. Nah, mau. Nah, laju. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir Bun ya. Jadi Iya. biar kita bisa masak-masak. Amin ya. Amin. Jadi kalau misalkan kita jadi syuting, Bunda tuh jadi wong petamu yang kita bikin tutorial nih, live langsung dari rumah. Live gitu. Langsung aja Bun. Apa? Murid-muridnya untuk subscribe. Subscribe. Tapi sedih juga tadi dengar katanya Bunda tuh setahun lagi nak pensiun gitu kan. Ya, Masya Allah. iyalah. Tapi Latu. Tapi setelah pensiun mungkin nanti bisa fokus masak ya Bun di rumah. Insya Allah. ada cita-cita enggak Bun untuk dunia kuliner nih? Bunda pengen bikin apa misalnya buat buku apa ini Atau buka usaha Bun. apa jadi chef di TV tuh kali?
Insya Allah ya. Kita Amin. jalani dulu yang setahun ini dulu. Tapi Bunda ini lagi jadi artis di channel kita. Asik. Tapi gak keciran setahun lagi pensiun. Hah? Gak keciran setahun lagi pensiun. Nah, cara lah tuh. Masya Allah. Bajunya matching pula. Jadi nggak terasa ya? Sudah berapa lama Mas Yudi kita? Sudah 2 hari kita ngobrol sama Bunda Laila. Dan suatu kehormatan juga ya bisa bertemu langsung dengan salah satu wong yang berkontribusi lebih di channel kita gitu. Banyak loh video dan video Bunda itu ya. Ada videonya itu yang nonton itu sudah tembus berapa? Yang mana yang Tatepu? Bukan, ada yang sudah tembus berapa ratus juta, terus ada kita kurangin nolnya dikit gitu ya. Kita kurangin nolnya dikit. Nah, kayak ini nah ya. Dikit tapi Bun. Bun, kami kasih bocoran Bun. Siapa yang sudah nonton ya? Nah ya. Inang yang mana tadi? Bunda Julaila, opor ayam itu yang nonton 280. Gulai ikan pete itu 170-an. Terus soto daging itu 120-an. Terus martabak crispy 150. Terus tatap tahu telur puyuh goreng 100. Menerima orderan. Esteller 80-an. Terus itu baru itu. Masih banyak videonya lainnya. Jadi antusias. Jadi yang nonton tuh banyak, Bu. Banyak ya. Banyak gitu. Masya Allah. Jadi juga bisa berbagi Bun ya resep. Alhamdulillah. Bun, sekali lagi terima kasih banyak mewakili Lemak Nian Oi, Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi membantu kita untuk sharing cara memasak dan juga kuliner dengan ini. Jangan bosan-bosan Bun ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kayak kami ke rumah, kami bawa ke Afi, habisilah di situ sudah. Oh, habisin di sini. Ada habisin. Ya benar ya. Insya Allah kami jadi syuting. Bun, terima kasih banyak. Kita pamit dulu ya. Kakek kalau misalnya ada video baru, galak boleh kita undang lagi ya, live ya? Jadi. Iya. Ya. Kalau misalnya anak bujang tua ajak Ben, ini ada yang gadis nih di kantor kita. Gadis dalam tanda kutip lamo. Oke, Bun, kita pamitan dulu Bun ya. Terima kasih banyak. Salam dari Kak Afi, Kak Sapnil, sama seluruh keluarga kantor untuk keluarga di rumah. Sehat selalu Bun. Terima kasih waktunya Bun. Yo. Lahir batin lagi ya, Mam lahir batin. Bun, kita pamitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nah, seru nih. Jadi tidak keciren, setahun lagi nah pensiun. Kalau Pak Cak Ngobrol tuh lebih lama, Bu, tapi kita simpan untuk di segmen lain hari ya. Tapi kita bakal bertandang ke rumah beliau. Insya Allah. Amin. Jadi, banyak kita sudah ada beduk lagi. Lebaran lagi. Lebaran lagi kita. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Kebesaran Ibu suaranya oke. Jadi semoga di momen Idul Fitri ini semakin baik lagi Bu ya. Pandeminya cepat berakhir. Amin. Semoga nyenyes banget dalam mainan cepat monetisasi. Amin. Semoga pokoknya semoga yang baik-baik lah Bu ya. Amin. Dan semoga ukuran sepan Ibu udah nambah lagi ya. Jadilah, aku kira bakal pakai sepan baru, atau sepan lama tuh lah dipakai. 5 kilo naik. Turun. Oh, turun. Naiknya? Nah, ini segaris. Oke. Kita pamitan dulu ya. Jadi jangan lupa. Alhamdulillah. Iya. Buka. Oh, jangan. Itu jangan. Jadi jangan lupa follow sosmed kita Bu ya. Di Tribun Travel Lemak Nian itu Facebook, di Instagram @ini_lemaknian dan di channel YouTube Lemak Nian Oi. Follow juga yang Sriwijaya Pos, Tribun Sumsel sama Nyenyes banget Instagram, Facebook, Twitter, cari bel pokoknya ya. Jangan lupa. Kawan-kawannya, tetangga, sanak dulur, kerabat, mantannya. Insya Allah mantan. Insya Allah kakek kita kemarin sempat ketunda Bu ya ngasih giveaway, tapi doakan semoga giveaway lagi bisa bisa langsung kan Bu ya. Hadiahnya tuh menginap di rumah Mas Helmi, editor video Sriwijaya Pos ya. Aduh, ada di belakang. Rebut ininya. Oke, kita pamitan dulu. Saya
Sadam Doraemon. Doraemon. Saya Ira Sompong. Sebesok itu. Kau tuh anaknya Iwa Paus itu nah, yang Pearl itu nah. Iwa Paus. Ira Bir. Ira. Mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton live streaming kita. Jangan lupa nanti nonton besok juga ya. Masih banyak varian live streaming lainnya di Sumsel Virtual Fest 2020. Akhir kata, pantang pulang. Sebelum kenyang. Diet Besok aja. besok aja. Bye-bye. 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 Terima kasih. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pupu TV dan Tribun Sumsel. Bye!